Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Funggi Kesnandari. Jadi teman-teman, di video kali ini saya bersama teman saya yaitu Eliana Saputri akan menyampaikan materi mengenai sistem pemerintahan yang ada di Australia. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi, sistem pemerintahan yang ada di Australia itu dibangun atas tradisi demokrasi liberal. Nah, yang mana hal tersebut itu berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, serta supremasi hukum yang ada. Nah, adapun teman-teman, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya itu mencerminkan model dari Inggris dan Amerika Utara ternyata. Nah, pemerintahan yang ada di Australia ini juga dapat dikatakan dengan pemerintahan yang bertanggung jawab. Nah, yang mana salah satu demokrasi yang tertua dan lestari di dunia itu dinamakan atau bernama Persemakmuran Australia. Nah, Persemakmuran Australia ini sendiri itu didirikan pada tahun 1901. Nah, teman-teman, ternyata Australia sendiri ini mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum dan ganda. Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih nantinya akan mendorong perubahan pemilihan umum yang ada di Australia nantinya. Sehingga pada tahun 1855, Victoria itu memperkenalkan pemilihan umum secara rahasia yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai pemilu Australia. Nah, pemerintahan Australia ini didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan 2 majelis, yaitu Dewan Perwakilan dan Senat. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu mengenai undang-undang dasar yang ada di Australia. Seperti Amerika Serikat, namun berbeda dengan Inggris, Australia itu memiliki undang-undang dasar yang tertulis. Nah, undang-undang dasar Australia ini merumuskan tanggung jawab pemerintahan federal yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan imigrasi. Nah, undang-undang Australia ini menjabarkan kekuasaan pemerintahan itu di dalam 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, tetapi menegaskan bahwa anggota legislatif itu harus juga anggota eksekutif. Namun pada kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang luas itu kepada eksekutif. Baiklah, itu tadi teman-teman mengenai pemerintahan yang ada di Australia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Eliana Saputri. Baik, saya Eliana Saputri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kekerapan pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu harus diselenggarakan jangka waktunya itu 3 tahun sejak sidang pertama parlemen federal yang baru. Nah, masa rata-ratanya itu parlemen sekitar 2,5 tahun. Nah, pemilihan umum itu diadakan ketika gubernur federal menyetujui permintaan dari Perdana Menteri yang memilih tanggal pemilihan umum. Nah, partai yang berkuasa itu berganti rata-rata setiap 5 tahun sejak federal berdiri pada tahun 1901. Masa bakti itu pemerintahan sangat bervariasi. Partai liberal memimpin koalisi dengan masa bakti paling lama yaitu 23 tahun dari tahun 1949 sampai 1972. Nah, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, tapi beberapa pemerintahan itu juga itu bertahan kurang dari 1 tahun sejak tahun 1945. Nah, hanya terjadi 7 kali pergantian pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu ada pengumutan suara yang ada di Australia. Nah, di sana itu seluruh warganya yang udah berusia 18 tahun ke atas, dia itu diwajibkan untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Nah, kalau dia nggak memilih itu bakalan berujung kepada denda atau tuntutan pidana. Itu partai yang ada di Australia. Nah, seperti halnya di negara lain,
partai politik yang ada di Australia tuh dan kegiatan internalnya tuh umumnya tidak diatur. Namun disiplin internalnya partai sangat ketat. Australia juga itu memiliki sistem resmi pendaftaran partai dan pelaporan kegiatan partai melalui Komisi Pemilihan Australia dan komisi setara di tingkat negara bagian dari teritori. Nah, Australia itu memiliki 4 partai utama. Yang pertama itu ada Partai Buruh Australia atau ALP. Partai ini tuh Partai Sosial Demokrat yang didirikan oleh Gerakan Buruh Australia. Nah, partai ini tuh berkuasa sejak tahun 2000 sejak akhir 2007. Nah, yang selanjutnya itu ada Partai Liberal. Partai liberal ini partai sayap kanan tengah, yaitu adalah partai yang konservatif yang mewakili kepentingan pedesaan. Yang selanjutnya itu ada Partai Hijau Australia, ya adalah partai sayap kiri dan lingkungan. Yang selanjutnya itu ada partai politik utamanya di Australia itu ada tata cara struktur untuk melibatkan anggota mereka untuk mengembangkan kebijakan partai atas isu-isu tertentu. Politisinya itu juga terpilih jarang untuk yang menentang partai mereka di parlemen, meskipun para komentator di Australia juga itu mengamati bahwa pemilihan umum semakin bersifat presidensial. Dalam arti itu beberapa metode kampanyenya Amerika itu telah digunakan struktur dasar sistem Australia yang cenderung menekankan posisi kebijakan daripada kepribadian perorangan politisi, seperti halnya di negara demokrasi lainnya. Nah, biaya kampanye pemilu itu dan sumber dananya kegiatan politik itu menjadi isu di Australia sejak tahun 1984, sejak sistem perdanaan politik dikelola oleh Komisi Pemilihan Umumnya di Australia. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan antar tingkat-tingkat pemerintahan yang ada di Australia. Nah, hukum federal mengalahkan hukum negara bagian yang tidak selaras dengannya. Nah, dalam dua tingkat pemerintahan ini bekerja sama dalam banyak bidang, di mana negara bagian dan teritori secara resmi itu bertanggung jawab seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan menekankan hukum. Nah, pajak penghasilan itu ditetapkan secara federal dan debat antar tingkat pemerintahan untuk mengenai akses ke penerimaan dan fungsi pengeluaran yang tumpang tindih adalah corak parlemen politik Australia. Lembaga pemerintahan daerah dibentuk melalui perundang-undangan di tingkat negara bagian dan teritori. Nah, yang selanjutnya yaitu Dewan Pemerintahan di Australia. Nah, yaitu forum untuk memprakarsai, terus mengembangkan dan menetapkan reformasi kebijakan nasional yang menuntut tindakan kerjasama antar tiga tingkat pemerintahan nasional, negara bagian, dan teritori dan daerah. Nah, sasaran yang mencakup penanganan isu besar dengan kerjasama dalam dan teritori dan daerah. Nah, sasaran yang mencakup penanganan isu besar dengan kerjasama dalam reformasi struktur pemerintah dan reformasi untuk mencapai ekonomi nasional yang terintegrasi dan efisien serta pasar tunggal nasional. Nah, COAG ini terdiri dari Perdana Menteri Negara Bagian, Ketua Menteri Teritori, dan Presiden Asosiasi Pemerintahan Daerah Australia. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.